Dimulai dengan diperlihatkan sebuah rekaman tentang aksi pemukulan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang politikus bernama Park Se-moon. Namun tidak dijelaskan penyebab aksi itu terjadi. Adegan pun berlanjut dalam sebuah rumah yang menjadi TKP pembunuhan yang baru saja terjadi. Seorang pengacara yang cukup terkenal bernama Go Dong-ho hanya bisa terdiam meratapi kepergian istrinya yang telah tewas dibunuh di tempat tersebut. Flashback sebelum terjadinya pembunuhan itu, di mana ketika istrinya yang bernama Jo Yun-soo membahas tentang keluarga mereka yang terus-menerus dapat teror. Mereka berdua sedikit berdebat karena Dong-ho acuh terhadap ancaman tersebut. Dong-ho merasa bahwa ancaman itu hanyalah ulah orang iseng yang harus diabaikan. Sebelum berangkat kerja, Dong-ho memberi semangat untuk bertanding kepada anaknya yang bernama Go Gyung-rim. Lalu, Yun-soo sempat mengingatkan Dong-ho dengan janji mereka untuk bertemu jam 8 malam nanti. Dong-ho sedang menyelidiki sebuah kasus. Ia menemui informan sekaligus teman dekatnya yang bernama Soo Gwang-hyun untuk mengambil sebuah bukti kasus pembunuhan berupa salinan foto. Setelah itu, Dong-ho mendapat telepon dari istrinya. Yun-soo bertanya tentang kunci mobil yang tidak ditemukannya. Namun, belum sempat menjawab, Dong-ho mematikan telepon karena para wartawan mulai berdatangan untuk menanyakan soal kasus yang ditangani oleh Dong-ho saat itu. Setelah itu, Dong-ho berkumpul dan minum-minum dengan rekan kerjanya untuk merayakan keberhasilannya atas kenaikan pangkatnya. Dong-ho mengirim pesan kepada istrinya untuk membatalkan temu janji mereka. Di sisi lain, Yun-soo terlihat panik karena sedang mengalami kecelakaan. Ia mencoba menghubungi Dong-ho, namun Dong-ho mengabaikannya. Malam itu terlihat sosok misterius memasuki rumah Yun-soo, sedangkan Dong-ho saat itu masih dalam perjalanan pulang. Yun-soo. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya dia saat menemukan istrinya terbaring berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa. Kembali ke masa sekarang, saat itu Dong-ho berada di kantor polisi memeriksa hasil rekaman CCTV di sekitar rumahnya. Rekaman tersebut memperlihatkan sebuah mobil yang terparkir di depan mobil Yun-soo yang diduga oleh polisi adalah mobil pembunuh. Dong-ho bertanya tentang black box mobil Yun-soo, namun sayangnya telah hilang diambil si pembunuh. Bermodalkan foto mobil sang pembunuh, Dong-ho pun mulai menginvestigasi pembunuhan istrinya sendiri, mencari tahu dan mencatat informasi yang dikumpulkan pada buku kecilnya. Hingga sudah setahun berlalu, namun Dong-ho belum bisa menemukan apa-apa. Suatu hari, Dong-ho ditemui oleh Gi-soo, mantan rekan kerjanya yang berniat untuk membujuknya kembali bekerja. 본파 이게 뭐예요? 본파 안 가세요? 시간 없어, 돈도. 그리고 형님은 그 생각을 좀 줄여야 돼요. Dong-ho pun memutuskan kembali masuk kerja setelah terlebih dahulu mengantar putrinya untuk bersekolah. Setelah menurunkan Gyung-rim, Dong-ho mendapat sebuah panggilan telepon, yang mana panggilan tersebut berasal dari nomor mendiang istrinya. Dan anehnya, ia mendengar suara yang sama persis dengan Yun-soo yang telah meninggal. Dong-ho sempat mencurigai seseorang yang lewat di depan mobilnya, karena bagaimana bisa si penelpon tahu warna dasi yang sekarang digunakannya. Dan yang lebih anehnya lagi, dia juga mendengar suara Gyung-rim di sana. Di mana pada saat bersamaan putrinya masih terlihat jelas di depan matanya yang sedang masuk sekolah pada saat itu. Lalu telepon pun dimatikan. Adegan berlanjut, Dong-ho sampai di kantornya untuk memulai kembali bekerja. Ia pun disambut oleh Gi-soo. 오늘 오전 8시 50분경 강력한 태양 폭발이 발생했습니다. 이는 1년 만에 다시 나타난 현상으로 전문가들은 비슷한 규모의 태양 폭발. Selang beberapa lama, Dong-ho kembali mendapat panggilan telepon dari Yun-soo. 너 진짜 연수만 안 돼. 가짜일 수도 있어. Dong-ho yang masih kebingungan pun menanyakan tahun berapa sekarang di tempat Yun-soo. Lalu Yun-soo menjawab tahun 2014. Sedangkan Dong-ho berada di tahun 2015. Setelah mengetahui bahwa mereka berbicara di tahun yang berbeda namun pada jam yang sama, Dong-ho pun melarang Yun-soo untuk pulang mengingat dalam beberapa jam lagi Yun-soo akan tewas jika dirinya telah pulang ke rumah nanti. Jika perkataan si penelpon benar, Dong-ho berusaha untuk mencegah Yun-soo terbunuh. Sekarang giliran Yun-soo yang kebingungan namun langsung mematikan teleponnya setelah mendapat laporan bahwa salah satu pasien membutuhkannya.
Yunsu yang tidak tahu dirinya dalam bahaya pun memutuskan untuk tetap pulang. Dan benar saja, dalam perjalanan pulang Yunsu mengalami kecelakaan. Namun berbeda dengan kali ini, bukan bagian depan yang rusak, melainkan bagian belakang mobilnya. Dan pada saat bersamaan, Dongho juga mendapati mobilnya yang lecet di bagian belakang. Namun anehnya, dirinya saja yang sadar jika lecet mobilnya telah berpindah, sedangkan orang lain menganggap bahwa begitulah semestinya. Dongho pun mulai yakin bahwa jika di tempat Yunsu bisa berubah, begitu juga di tempatnya sekarang, yang mana hal tersebut adalah kesempatan baginya untuk mencegah kematian istrinya. Dongho bergegas pulang dan pada saat bersamaan Yunsu telah sampai mengambil sebuah amplop dan masuk rumah. Kini mereka berdua berada di satu rumah yang sama, namun pada waktu yang berbeda. Dengan perasaan yang cemas, Dongho pun terus menghubungi istrinya, namun tidak bisa tersambung. Akhirnya, Yunsu lah yang bisa menelpon Dongho. Dongho pun lalu menyuruh Yunsu untuk segera meninggalkan rumah sebelum pembunuh itu datang. Namun, Yunsu hanya bingung terhadap apa yang dikatakan oleh suaminya. Dongho pun lalu menjelaskan tentang fenomena aneh yang terjadi terhadap mereka dan mencoba meyakinkan Yunsu mereka sekarang berada di dimensi yang berbeda. Tiba-tiba, bel rumah mereka pun berbunyi, dan terlihat sosok pria yang tanpa dia kenali berada di depan pintu rumahnya. 무슨 강도가 주현종을 눌러? Dan tidak lama setelah itu, lampu rumahnya pun padam. Yunsu pun sudah mulai percaya dengan perkataan suaminya, lalu segera menutup pintu tepat sebelum pembunuh itu bisa masuk. Namun pembunuh tersebut tetap menerobos masuk memecahkan kaca pintu tersebut dan hendak menangkap Yunsu. Aksi tersebut pun membuat banyak barang berjatuhan. Begitu juga di tempat Dongho sendiri, di mana barang-barang di sana mulai menghilang satu persatu. Beruntung, Yunsu berhasil melepaskan diri, lalu segera berlari keluar meninggalkan pemuda tersebut dan membuatnya terkunci dari luar. Yunsu pun segera ke kantor polisi dan melaporkan segala kejadian yang menimpa dirinya. Yunsu pun merasa aman setelah polisi tersebut memeriksa keadaan rumahnya dan tidak menemukan apapun yang aneh lagi. Begitu juga dengan Dongho yang datang ke kantor polisi untuk menanyakan apakah pernah terjadi kasus pembunuhan di daerah tersebut. Polisi itu menjawab tidak pernah. Bersamaan dengan itu semua, catatan Dongho yang sekarang telah kosong. Dongho pun terlihat senang karena mengira bahwa ia telah berhasil mencegah pembunuhan terhadap istrinya. Tidak lama setelah itu, Dongho ditelepon oleh Yunsu. Dongho menyuruh istrinya agar segera mengamankan rekaman black box yang ada di mobilnya dan melihat nomor plat mobil pelaku pembunuhan tersebut agar dirinya bisa mencari tahu identitas pembunuhnya. Setelah mencatat plat nomor mobil pelaku tersebut, Dongho pun segera menelpon Gwang Hyun untuk melacaknya. Namun Gwang Hyun yang merupakan sahabatnya mengatakan jika itu adalah bantuan terakhirnya, karena Dongho harus melupakan kematian istrinya itu setahun yang lalu. Dongho pun tampak kebingungan karena menurutnya Yunsu istrinya telah berhasil dicegah untuk dibunuh. Ia pun lalu melihat catatan buku kecilnya yang telah kosong sekarang terisi lagi. Dongho sadar bahwa dirinya belum berhasil mencegah pembunuhan istrinya. Hanya saja tempat dan cara istrinya yang telah berubah. Kembali di tahun 2014. Yunsu yang masih berada di dalam mobil tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai polisi. Polisi itu pun lalu meminta rekaman black box mobil Yunsu untuk dijadikan barang bukti. 여보, 빨리 집에서 나와. 아직 안 끝났어. Namun saat berada di dalam rumah, Yunsu melihat bekas luka di leher petugas itu, yang mana sama persis dengan pria yang ingin membunuhnya. Yunsu mulai sadar bahwa polisi itu adalah pembunuhnya. Lalu Yunsu berpura-pura beralasan bahwa dirinya meninggalkan sesuatu di mobilnya dan berniat untuk segera kabur dari sana. Namun sialnya, pembunuh itu sadar dan segera datang untuk menangkap Yunsu. Beruntung, Yunsu dapat melawan dan kabur dari sana. Di sisi lain, akhirnya Dongho mendapat info dan alamat serta siapa pembunuh Yunsu tersebut, yang bernama Do Jae-hyun. Scene berpindah di mana Jae-hyun sedang makan siang bersama putrinya. Tidak lama setelah itu, mereka didatangi oleh seorang pria misterius. Pria itu seperti mengetahui masa lalu Jae-hyun. Ia memanipulasi barang bukti untuk menjebak Dongho sebagai pelaku.
Di sisi lain, Dong Ho juga melihat foto dirinya yang sekarang berubah menjadi seorang buronan tersangka pembunuhan istrinya sendiri. Seketika, keadaan di sana pun menjadi tegang karena polisi tiba-tiba menganggap Dong Ho sebagai orang yang berbahaya dan ingin menangkapnya. Beruntung, Dong Ho dapat meloloskan diri dan segera kabur menggunakan mobil yang terparkir di depan. Dan sekarang keadaan pun berubah, di mana Dong Ho menjadi buronan berbahaya yang dicari di mana-mana oleh para polisi. 큰일 났어요. 이분 차 안에 불법 개조된 총이 있대요. Setelah berhasil kabur dari pengejaran polisi, Dong Ho pun pergi ke alamat pembunuh yang sebelumnya ia dapatkan. Dia akhirnya mengetahui jika pelaku pembunuhan istrinya tersebut juga seorang polisi. Di sana, ia juga menemukan kamera dan salinan bukti yang pernah ia dapatkan dari Gwang Hyun sewaktu menyelidiki sebuah kasus, yang mana salinan itu telah hilang setelah ia berikan kepada salah satu koleganya dulu yang bernama Kim Hye Jin. 여기 왔어요? 예, 뭐 목격자 말로는 그렇다는데. Dong Ho segera pergi menemui Kim dan sempat menelpon putrinya, yang mana hal tersebut membuat dirinya berhasil dilacak oleh para polisi. 진짜 아빠가 엄마한테 그런 거야? 나쁜 사람들이 아빠한테 다 뒤집어 씌운 거야. Polisi pun segera bergerak untuk menangkapnya. Begitu juga dengan Jae Hyun, si pembunuh, karena mendengar laporan dari radio mobil polisinya. Singkat cerita, terlepas dari pengejaran para polisi, Dong Ho pun diam-diam bertemu dengan Kim. Akhirnya terkuaklah jika selama ini Jae Hyun adalah orang suruhan Park Si-moon yang merupakan seorang politikus dan kandidat presiden pada masa itu. Ia diperintahkan pada saat itu untuk mengambil bukti berupa rekaman dirinya melakukan kejahatan agar dapat menghindari hukum dan tidak mengganggu proses pemilihan kepresidenannya. Akhirnya keberadaan Dong Ho ketahuan dan langsung terlibat aksi kejar-kejaran dengan pihak kepolisian. Dong Ho berhasil lolos setelah melompat dari sebuah jembatan. Saat Dong Ho berjalan melewati sebuah lorong, ia mendapat telepon dari Yoon Soo. Lalu tiba-tiba Jae Hyun muncul dan memukul Dong Ho hingga terjatuh, serta mengambil HP milik Dong Ho dan menginjaknya sampai hancur. Dong Ho pun bangkit dan mengancam akan menembak Jae Hyun. Namun Jae Hyun yang mengetahui bahwa seseorang seperti Dong Ho tidak punya nyali untuk membunuh orang. Dia pun lalu memojokkannya dan berhasil melumpuhkan Dong Ho. Setelah berhasil merampas kamera berisi rekaman kejahatan bosnya, dia berusaha membunuh Dong Ho. Hal itu berhasil digagalkan karena seorang polisi tiba di sana. 내가 연수 죽인 거 아닙니다. Singkat cerita, Dong Ho lalu pergi ke tempat Gwang Hyun untuk meminta bantuan agar memperbaiki HP-nya yang sudah rusak. Beruntung, HP tersebut masih bisa diperbaiki, dan pada saat bersamaan, Yoon Soo pun menelpon. Yoon Soo mengatakan bahwa pisau pembunuh yang akan digunakan menikam pahanya tadi mempunyai sidik jari Jae Hyun. Ia pun meletakkan pisau tersebut di atas saluran udara yang berada di ruangan tempat dia bekerja, agar Dong Ho bisa mengambil dan menggunakannya untuk membersihkan namanya. Dong Ho segera ke rumah sakit tempat istrinya bekerja dulu untuk menemukan pisau tersebut. 당신이 프로포즈한 날도 비왔었는데 그때 당신이 내 손 잡아주는데 듬직하니 되게 멋있었다. 나만 믿으라고. 여보. 내가 평생 지켜줄 테니까. Namun saat Dong Ho akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil Dong Ho dari belakang. Tanpa disangka, Jae Hyun lah yang datang untuk berusaha membunuhnya. Kali ini, Dong Ho tanpa ragu langsung menembak Jae Hyun. Namun, Jae Hyun berhasil mengelak dan tembakannya meleset mengenai tombol pintu darurat. Menyadari bahwa pintu tersebut akan tertutup otomatis, Dong Ho pun segera berlari dan sempat keluar sebelum Jae Hyun. Dong Ho pun pergi dari sana, dan saat bersamaan, seorang pria yang ternyata tangan kanan Park Si-moon datang untuk membunuh Jae Hyun karena gagal dalam menyelesaikan tugasnya. Bukannya berhasil membunuh Jae Hyun, pria tersebutlah yang tewas, sedangkan Jae Hyun hanya terluka di bagian perutnya. 엄마가 짜증내서
돼? 아니야. 보고 싶다 그랬다. 응, 잘 자. 내일 봐. Dalam perjalanannya ke kantor polisi, Dong-ho terhenti niatnya karena mendapat kabar anaknya disekap oleh Jae-hyun di rumahnya. Dong-ho akhirnya sampai di rumah untuk menyelamatkan putrinya. Dia berhasil memperdaya Jae-hyun dengan berpura-pura memberikan bukti pisau yang ternyata di dalam kain tersebut hanyalah sebuah alat setrum. Alhasil, Jae-hyun berhasil dilumpuhkan hingga tak sadarkan diri. Saat melepas ikatan putrinya, Dong-ho lengah hingga Jae-hyun yang sudah sadarkan diri langsung memukul kepala Dong-ho hingga berdarah. Di sisi lain, Yoon-soo yang berhasil melepaskan diri segera mengambil amplop yang berisi rekaman bukti tersebut. Ia pun langsung bersembunyi di balik dinding sambil memegang kayu untuk alat antisipasi jika Jae-hyun menyerangnya. Di saat bersamaan, dahi Jae-hyun yang berada di tahun 2015 muncul bekas luka. Ia yang tampaknya kebingungan pun langsung diserang oleh Dong-ho. Dong-ho berusaha sekuat tenaga untuk menahan Jae-hyun agar tidak membunuh putrinya. Namun pada akhirnya, Dong-ho malah tertikam. Jae-hyun berhasil menemukan Gyung-rim dan keadaan pun semakin mencekam melihat mereka bertiga yang sudah sekarat dan hampir tewas di saat yang bersamaan. Lalu, tepat 1 menit sebelum kematian Yoon-soo yang seharusnya, terlihat seseorang datang dan memukul kepala Jae-hyun dari belakang, yang mana orang tersebut adalah Dong-ho sendiri yang berada di tahun 2014. Di akhir cerita, kita diperlihatkan tentang ingatan Dong-ho saat Park Se-moon berhasil ditangkap polisi, sedangkan dirinya bahagia bersama keluarganya. Seketika, Dong-ho terbangun di tempatnya yang sekarat tadi. Ia tampak kebingungan. Apakah semua itu hanya imajinasi Dong-ho? Tidak lama, ia melihat putrinya yang memandangnya karena mengira ayahnya baru sadar dari mabuk-mabukan semalam. Tidak lama, istrinya muncul. Mengetahui istrinya masih hidup, ia pun langsung memeluk dan tampak begitu senang. Dan film pun berakhir bersamaan dengan HP Dong-ho yang kembali berdering. The Phone adalah film Korea Selatan tahun 2015 yang bergenre thriller fantasi. Disutradarai oleh Kim Bong-joo sebagai debutnya di dunia perfilman. Film ini menempati peringkat pertama dengan penghasilan sampai pekan ketiga meraup laba sebesar 12,1 miliar. Film yang diperankan oleh Son Hyun-joo, Ji-won, dan Bae Sung-woo merupakan sebuah kesuksesan komersial yang tidak terbantahkan. Secara teknis, dari pengeditan yang tajam saat film bergerak antara masa lalu dan masa kini, serta koreografi yang meyakinkan untuk banyak adegan aksi membuat film ini sangat layak untuk ditonton. Pesan moral yang disampaikan oleh film ini adalah, jangan mengabaikan sesuatu yang kita miliki, karena kehilangan adalah cara yang paling sakit untuk mengharapkan ia kembali. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film The Phone 6,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu, agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!